Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Hati. Lentera Hati pada kesempatan ini 10 Muharram meliput kegiatan di Masjid Al-Istiqomah, yaitu santunan terhadap anak yatim. Jumlah santunan diberikan kepada anak yatim itu sebanyak 350 orang anak yatim. Dan tentunya ini dibagi dua, ada anak yatim yang langsung datang ke Masjid Al-Istiqomah, ada juga yang melalui pesantren-pesantren. Jadi yang datang ke Masjid Al-Istiqomah itu sekitar 250 orang. Ini adalah merupakan bikisan yang diberikan kepada anak yatim dan sejumlah uang tentunya. Selanjutnya kita saksikan ini secara simbolik. Ketua DKM memberikan santunan pertama kepada anak yatim yang laki-laki, yaitu bingkisan plus dengan amplop ya. Bingkisan dengan amplop ini yang pertama diberikan oleh Ketua DKM Bapak Haji Ferry ya. Alhamdulillah ini yang pertama sudah diberikan kepada anak yatim. Untuk selanjutnya kita perhatikan ini yang berikutnya akan diberikan oleh Pak Haji Asep ya. Yang berikutnya akan diberikan oleh Pak Haji Asep secara simbolik. Ini dia, anak-anakku, mudah-mudahan bermanfaat dan Anda menjadi anak-anak yang baik, yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara. Untuk selanjutnya, untuk yang perempuan, pertama diberikan oleh Ibu Herlina. Nah ini buat anak perempuan. Yang keduanya akan diberikan oleh Ibu Uci. Ini dia Ananda. Anak-anak kecil yang lucu ini mudah-mudahan sehat-sehat, menjadi anak-anak yang soleha. Dan yang ketiga ini diberikan oleh Ibu Ai. Nah, ya mudah-mudahan menjadi anak-anak mudah-mudahan menjadi anak yang solehah. Aduh, belepotan nih. Baik, selanjutnya setelahnya secara simbolik, lalu secara keseluruhan diberikan dan tentunya antri ya, satu persatu dikasih amplop sama dikasih bingkisan ya. Tentunya ini bingkisannya sama ya, dan bingkisan ini sebenarnya ini bingkisan di apa ya, khusus dari salah seorang, yaitu dari Ibu Haja Neng Wulan ya. Ini bingkisan untuk semua bingkisan ini ya. Mudah-mudahan yang memberikan sedekah bingkisan ini mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, kita saksikan ini semua anak-anak terbagi ya, insya Allah, karena sudah diperhitungkan dan ini tidak akan kurang karena sebelumnya ini sudah dikasih dulu kartu ya, satu orang berarti satu kartu. Ini namanya siapa? Yusef. Hah? Yusef. Yusef, rumahnya di mana? Di Kekenceng. Di Kenceng. Yang bapaknya masih ada nggak? Gak ada. Nggak ada. Kenapa? Sakit. Sakit, meninggal? Oh, karena sakit. Udah lama? Oh, hampir 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kalau sekarang biaya sekolah dibiayai sama siapa? Ibu. Sama ibu. Ibunya suka kerja nggak? Enggak. Suka ya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Sekarang sekolahnya di mana? Masih di Alfirdaus. Di Alfirdaus. Oke ya, makasih ya. Ini namanya siapa nih? Muhammad Rizal Ramadan. Oke. Ini rumahnya di mana? Dekat Patia. Di Patia. Sekarang sekolahnya di mana? Di Alfirdaus. Alfirdaus. Papanya kemana? Udah nggak ada juga ya. Sekarang mamanya juga udah nggak ada. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Makasih. Baik, itu dia. Apa? Raka. Papanya ada? Nggak ada. Kemana? Sudah meninggal. Meninggal. Udah lama?
Sekarang tinggalnya sama siapa? Sama mama. Sama mama. Mamanya kerja nggak? Enggak, itu ada di sini. Oh ada. Terus biasanya kalau sekolah dibiayai sama siapa? Sama mama. Sama mama. Oke, jadi setiap hari sekolahnya sekarang di mana nih? Di SD Hilir 3. Di mana? Hilir 3 di SD Hilir. Oh di SD Hilir 3. Kelas berapa? Ya, kelas 3. Kelas 3, pinter. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Amin. Amin. Coba ininya digini supaya kelihatan. Namanya siapa? Bisa. Dari mana? Rumahnya di mana? Ini siapa namanya? Kakak beradik nggak? Kalau papanya ada, masih ada? Masih. Mamahnya? Meninggal. Oh, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Ini dia, ini anak-anak yatim yang ada di wilayah Puri Ciberem Permai, dan alhamdulillah sekarang sudah disantuni oleh warga Puri Ciberem Permai. Saya ucapkan terima kasih kepada warga Puri Ciberem Permai yang sudah mendukung kegiatan dari Masjid Al-Istiqomah ini. Oke. Ya. Neng, namanya siapa? Namanya Yusi. Hah? Yusi. Rumahnya di mana? Di ABA. Di apa? ABA. ABA itu mana? Di Kebon Jati. Hah? Di Kebon Jati. Oh, Kebon Jati. Neng, yang nggak adanya siapa nih? Ayah. Ayah, udah lama? Dari umur 1 tahun. Oh, dari umur 1 tahun. Iya. Sekarang sama mama? Sama nenek. Sama nenek. Iya. Kalau mamanya? Mamanya lagi keluar. Oh, kerja di luar. Kalau sekarang sekolahnya di mana? Di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, di SMP atau SD? SMP. Baik, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya, soleha ya. Amin. Neng dari mana, Neng? Ciandam. Ciandam. Yang nggak adanya siapa nih? Ibu. Ibu, udah lama? Udah lama, pas 1 tahun. Pas 1 tahun. 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun setengah. Kalau sekarang sama siapa? Sama ayah. Sama ayah. Tapi sekolah sekarang. Sekolah. Sekolahnya di mana? SDN Ciandam. SD Ciandam. Kelas berapa? Kelas 6 SD. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Amin. Atur nuhun ya. Makasih, mangga. Yuk. Sekarang sudah sekolah di mana nih? Di SMP Al-Firdaus. Al-Firdaus. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Kalau yang nggak ada siapa? Papa atau mamanya? Bapak. Bapak. Udah lama? Udah lama. Udah lama. Rumahnya di mana? Di Cisaat Di Cisaat. Kalau sekarang biaya sekolah sama siapa? sama Teteh. Oh, sama nenek? Teteh. Teteh. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Amin. Ini siapa namanya? Emir. Rumahnya di mana? Di Baros. Di Baros. Sekarang sekolahnya di mana? Di Al-Firdaus. Di Al-Firdaus. Di pesantren juga ya? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Yang meninggal, yang sudah tidak ada siapa? Ayah. Ayah. Oh. Oleh kita itu biasa suka menyesuaikan dengan pendapatan infak dan sedekah dari para dermawan. Tetapi alhamdulillah untuk bulan Muharram itu selalu tidak kurang dari 250 anak yatim. Iya. Itu yang pakai bingkisan. Yang pakai bingkisan. Ya, Berarti tanpa- ada yang pakai bingkisan, ada yang tidak. Ada yang gitu? tidak. Kita juga menyediakan yang tanpa bingkisan, kurang lebih 100. Nah, kenapa Pak Haji bisa begitu? Nah, karena yang 250 itu kita upayakan untuk yang aktif mengaji. Contoh di sini ibu-ibu gitu ya. Nah, awalnya dulu saya itu coba untuk verifikasi ke kampung-kampung Iya. sesuai dengan data yang diberikan. Anak yatim itu berapa jumlahnya. Nah, ternyata setelah saya verifikasi keliling ke kampung-kampung, data itu sama dengan data dari majelis taklim anak yatim itu. Jadi sekarang waktu itu ke sininya saya nggak usah repot-repot karena memang datanya itu sama dari Sama majelis dengan taklim. dari majelis Ya, taklim itu ya. akhirnya saya serahkan untuk pendistribusian kupon kepada ibu-ibu majelis taklim. Yang 250 itu. 250 itu
di bulan Muharram. Iya, iya, iya. Kalau di bulan Ramadan kan kurang lebih sekitar 350 sampai 400 ya, anak yatim yang diberikan pakai bingkisan dan uang di amplop. Nah, jadi di bulan Muharram ini setiap tahun tidak kurang dari 250 yang pakai bingkisan. Kemudian yang tanpa bingkisan kita selalu menyediakan 100 amplop. Jadi bagi mereka yang tiba-tiba datang, mungkin ya, yang tiba-tiba datang. Kemudian juga kan kita di sini itu ada ustadz-ustadz yang mengajar ya. Oh iya, betul, dari betul, luar. Nah, ustadz-ustadz itu mereka punya juga di lingkungannya Ya, di anak-anak lingkungannya. yatim. Nah, ini kan supaya penyebarannya bisa merata, tidak terkonsentrasi di wilayah turis sekitar saja. Ya, kita berikan juga ke ustadz-ustadz yang mengajar, diantaranya seperti Ustadz Makmun yang suka setiap tahun saya beri yang tanpa bingkisan. Kalau ada sisa bingkisan kita kasih juga bingkisan kalau ada. Kalau habis ya tanpa bingkisan. Kemudian juga Ustadz Samsullah yang mendapatkan itu yang sudah rutin, Ustadz Muhyiddin, Pak Haji Lukman, dan juga Ustadz Misbah. Ya. Selanjutnya gini Pak, kalau keuangannya nih, apakah ini murni semua dari Puri Ciberem atau ada yang dari luar atau gimana Pak? Mayoritas adalah warga Puri Ciberem. Di awal-awal, ya. Jadi saya ini kan meneruskan dari kepengurusan lama. Iya, iya, betul. Jadi betul. pengurus lama itu sungguh sangat luar biasa. Upaya mereka di dalam memakmurkan masjid ini. Jadi masjid ini tidak hanya dipakai untuk beribadah sholat saja. Betul. Jadi dari pengurus lama itu sudah banyak kegiatan-kegiatan seperti santunan anak yatim, kemudian perayaan Muharram, kurban dan lain sebagainya. Jadi ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Jadi istilahnya seimbang, sangat luar biasa. Jadi saya hanya meneruskan tradisi yang sudah dibangun oleh para pengurus yang lama. Dari pengurus yang lama itu, santunan anak yatim dulu adalah mengandalkan perorangan. Ya, donatur misalkan dari satu orang dermawan yang punya banyak hartanya, satu orang besar. Waktu dulu saya masih terlibat awal-awal itu, ada yang memberi sampai 10 sampai 15 juta rupiah dari satu orang. Nah, mulai dari situlah santunan anak yatim itu ditradisikan. Nah, setelah saya mulai terlibat, saya upayakan untuk bisa sosialisasi ke masyarakat dengan cara pendekatan dan memberikan informasi bahwa di masjid ini kita ini banyak sekali kegiatan yang mengakomodir bagi warga Puri Ciberem Permai yang untuk mau ibadah ya, melakukan kebaikan. Betul. Kita akomodasi karena jangan salah, ketika kebaikan kecil itu kita biasakan sampai akhirnya nanti terbiasa dan nanti berani memberi dengan jumlah yang besar, itu kan harus dimulai dari yang kecil ya. Dari yang kecil. Ya. Artinya kalau di Puri ini berarti ada yang ngasih kecil, ada juga yang besar. Ya betul. Ya. Ada yang ngasih 50, 100, tapi kan tidak masalah itu. Betul. Niatnya kan ingin berbagi. Yang penting ikhlasnya. Ikhlas, begitu. Apalagi yang sudah kita tahu para dermawan Agnia di Puri ini yang sudah biasa setiap tahun berkontribusi seperti Ibu Neng Wulan, Bapak Agus, kemudian juga yang lain-lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Karena apa? Ada yang nggak mau disebutkan. Ya, betul. Kalau misalkan yang lain yang disebutkan tidak ada pesan, ya kita sebutkan. Untuk apa? Untuk syiar. Untuk syiar ya. Iya, kan ada yang disembunyikan dan yang terang-terangan. Sodako itu semua sama. Ya. Artinya gini, kita pun memberitahu atau menyiarkan ini agar nanti orang Puri Ciberem itu tidak segan, mau berapapun silakan gitu ya untuk memberi sedekah gitu ya. Karena ini kan kebaikan. Ya, betul. Kebaikan itu meskipun kecil, Allah kan yang mencatat. Jangan istilahnya kita ragu untuk berbuat kebaikan karena kita misalkan saya tuh punya uangnya cuman kecil, nggak mau malu misalnya gitu. Tidak usah begitu. Karena apa? Saya pribadi membiasakan dipaksakan gitu.
memberikan untuk rutin. Ternyata Allah berikan rezekinya ada. Awalnya saya rutin misalkan 1 bulan 200. Ya, ya. Ini sekarang itu saya bisa 1 juta sebulan mengeluarkan uang Alhamdulillah, untuk subhanallah, luar biasa. untuk berbagi berbagi itu. itu Ya ya. berbaginya dengan siapa saja. Iya, iya. Rutin iya. misalkan ngasih itu. Jadi kan tidak terasa. Awalnya kan saya tidak misalkan punya uang hanya sedikit, tetapi yang saya rasakan ketika kita berani berbagi, Allah balas. Jangan ragu, Allah balas itu dengan balasan yang berlipat ganda. Iya. Baik. Ya. Saya sebagai pengurus Masjid Al Istiqomah mau menyampaikan sesuatu, boleh Ya, kan? boleh, ya? boleh, boleh ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Puri Ciberem Permai, khususnya jemaah Masjid Al Istiqomah yang senantiasa berkontribusi untuk berbagi sesama kita umat Muslim, dan kadang-kadang ketika kegiatan kemarin itu banyak non Muslim juga yang ikut. Betul, betul, betul. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya sebagai pengurus masjid. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya terhadap Masjid Al Istiqomah ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan Allah catat sebagai amalan yang baik dan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Amin, ya Allah ya ya Rabbal Rabbal alamin. Alamin. Itu aja barangkali. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas informasinya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita ini menjadi benar-benar ibadah gitu Betul. kan. Dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang melihat ini juga tidak perlu segan-segan, berapapun nilainya untuk melakukan sedekah, silakan saja tinggal hubungi ke Mas. DKM Al Istiqomah.